Halo Sobat Javaneka dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Setelah kemarin sukses dengan, ya nggak sukses-sukses juga sih, dengan konten mistisfikasi pertama kita tentang santet waktu itu ya Om ya kalau nggak salah. Konten mistisfikasi kali ini kembali lagi berlanjut dengan tema yang baru, yaitu adalah susuk. Susuk pernah menjadi bahasan kita berkali-kali lah ya, gitu ya. Dan mungkin yang beda kali ini bukan dari kita yang akan berbicara, tapi langsung dari pelakunya. Gitu. Tambahan sedikit dong. Iya. Jadi sebenarnya kalau di awal itu kan kita bahasnya itu kan sebatas teori ya Mas ya. Iya. Tapi sekarang itu lebih ke orangnya langsung, kesaksian itu. Bagaimana sih sebenarnya? Karena kalau kita terus ngomong tentang teori, tentu juga kita butuh tentang prakteknya seperti apa. Jadi kita menginvestigasi dan semuanya ada dalam mistisfikasi beda kasusnya nih tentang pemakaian susuk. Jadi nanti bagaimana baik dan buruknya bisa kita saksikan setelah ini di video mistisfikasi kisah tanah Jawa. Jadi teman-teman selamat menyaksikan. Halo Mbak. Halo Mas. Boleh mengenalkan diri dulu? Nama saya penyanyi di kafe sama event-event lokal di Jogja. Saya sudah pakai susuk kurang lebih 5 tahun. Oke. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja nih ya. Gimana nih? Awalnya bisa memutuskan untuk memakai susuk? Awalnya ya karena himpitan ekonomi sih Mas. Jadi karena saya single parent, terus latar belakangnya juga saya kan hamil di luar nikah, jadi sangat butuh penghasilan yang banyak. Jadi susuk ini yang aku ambil, maksudnya jalan yang aku ambil itu pasang susuk. Awalnya Mbak ini tahu cari sendiri gitu atau dapat info gitu dari teman? Kalau taunya ya karena lingkunganku sih banyak ya Mas yang pakai, jadi ya awalnya ya karena nganterin aja, terus tahu manfaatnya, terus ngelihat hasilnya ya, terus aku memberanikan diri untuk pasang juga. Gitu. Berarti sempat ada keraguan di awal? Iya. Atau Mbak tahu tuh resikonya tuh kayak apa? Ragu sih pasti ada, cuman ya karena aku butuh ya jalan cepat paling tepat. Susuk. Tapi resikonya? Iya tahu, tapi ya sudah ya mau gimana lagi, karena aku ya karena kerjaannya di sini kan susahnya juga saingan aja sih Mas, jadi ya aku kan juga kurang pede sama aku sendiri gitu loh, jadi ya mau resikonya kayak apa juga ya sudah. Menambah kepercayaan diri. Iya. Tahu nggak jenis susuk yang Mbak pasang gitu? Tahu. Apa itu? Aku pakai yang emas yang ditanam di badan. Buat apa? Pengasihan sih Mas itu, jadi lebih menarik kayak lawan jenis, jadi kerjaan lebih lancar. Gitu. Oke, kayaknya kita lanjut ke tahapan-tahapannya begini. Jadi ya orang-orang pada tahu apa Mbak proses awal mulai ketemu? Ya kalau pertama ya datang dulu ke tempat orang pinternya, kita konsultasi nih mau apa, buat apa, mau yang mana susuknya, kan ada emas, ada apalagi intan, berlian gitu, terus ada harganya juga kan, jadi butuhnya aku, mampunya aku yang itu ya itu pakainya yang emas. Terus ada juga nanti masangnya itu dipakein puasa, terus ditentuin juga hari baik sama sesuai sama weton. Oh yang hari podcast itu? Iya. Udah kayak konsultasi di dokter gitu ya? Iya, kurang lebih sih kayak gitu sama. Terus rasanya tuh kayak apa sih? Kayak kalau aku bayangin kan kayak jarum gitu atau gimana sih? Kayak jarum, kayak rambut gitu tapi emas. Gimana tuh rasanya? Iya, rasanya ya sakit, ya kayak disuntik Mas. Ya gimana sih, dimasukin barang benda asing di tubuh, dipaksa ya sakit. Berarti proses pemasukannya itu Mbak juga ngerasain? Iya. Nggak pakai anestesi? Enggak, langsung dipasang. Kalau boleh tahu,
bagian-bagian mana aja nih yang dipasang? Kalau aku kebetulan masang pertama itu di jidat sama di bibir bawah. Karena kan aku nyanyi, jadinya itu yang paling utama sih pasangnya. Terus ada lagi bagian lain mungkin? Iya, kesininya nambah mas. Maksudnya kayak habis dipasang yang awal itu kok udah ada hasilnya, ya aku nambah lagi gitu, ada. Jadi Kurang lebih hampir satu badan ini adalah beberapa bagian. 1, 2, 6 lah. masih lumayan standar lah ya. Nggak tahu juga standarnya. Oh. Apa? Aku lihat sih kayaknya emang Mbak udah tahu nih rasanya, terus apa manfaatnya gitu. Tapi emang benar-benar langsung signifikan gitu hasilnya. Iya. Jadi yang tadinya job sepi ya kencang. Sawer juga kencang. Terus lawan jenis juga banyak yang mendekat. Gini Mbak, apakah teman-teman atau lingkungan sekitar Mbak ini bisa ngerasain atau tahu mungkin Mbak ini pakai susuk itu? Kalau orang sekitar yang ngerti hal-hal kayak gitu kayaknya mungkin tahu ya mas. Kalau orang-orang awamnya kayaknya nggak semua tahu sih. Ya beberapa orang yang make juga bisa tahu, cuman ya nggak semua. Gitu. Emang kurang kelihatan ya kalau pakai susuk. Iya. Iya. Kelihatan. Jadi lumayan. Ada sih. Ada. Dikit. Bisa. Tapi emang di lingkungan Mbak banyak ya? Banyak mas, karena kan kita kan kerjanya kan kerja malam tuh kan saingannya banyak. Dari penampilan, dari gengsi juga. Kan cewek-cewek sekarang kan cantik-cantik mas. Umur juga. Kalau yang muda-muda kan bening-bening. Kalau Iya, kayak soal Instagram itu banyak kan. kalau kayak saya kan harus bisa bersaing gitu loh. Kalau enggak ya dihempas, ganti yang baru kan gitu kasarnya. Itu berarti artis atau mungkin orang-orang yang cantik dalam tanda kutip itu? Ya ada pasti, cuman kan Mungkin, ya? kalau saya nyebut kan nggak mungkin, maksudnya kayak siapa yang pakai atau enggak kan. Tapi Mbak bisa merasakan ya? Kalau aku sih bisa, kelihatan lah. Ini Mbak, katanya sih ada susuk yang bisa dilepas dan ada yang permanen. Mbak tahu? Iya, tahu. Itu di proses awal dikasih tahu juga? Iya, kan kayak pilihan mas, mau yang bisa dilepas apa enggak, mau dipakai sampai kapan kayak gitu. Kalau aku sih pakainya yang dilepas mas, bisa dilepas maksudnya. Kalau yang permanen kan serem. Seremnya gimana? Ya kan dibawa mati mas. Siapa yang mau bawa benda asing di badan sampai mati kan? Maksudnya ada mistis atau? Ya pasti kan, itu kan tetap ada hubungannya sama itu, maksudnya tetap ada mistisnya juga. Terus kapan kira-kira mau lepas nih? Nggak tahu, belum kepikiran, masih butuh keenakan. Kira-kira. Ya, Menghasilkan soalnya. ya sangat membantu soalnya. Aku mau balik ke yang permanen itu sih. Bedanya antara susuk permanen sama yang bisa dilepas itu apa sih? Apa maksudnya efeknya itu lebih efektif yang permanen kah atau? Kalau efektifnya aku kurang tahu karena aku kan nggak pakai yang permanen. Jadi kalau dengar-dengar dari cerita teman-teman yang pakai ya mereka ya tinggal pakai aja, nggak usah ibarat seperti diperbarui kan, karena ada pantangan-pantangan yang suka kelepasan. Kalau makanan pantangan nggak boleh makan sate, nggak boleh makan ini, atau lewat jalan yang apa keramat kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu gitu. Oh, Gitu. oh, jadi kalau yang permanen itu nggak usah diupdate gitu, nggak usah Iya. diperbarui gitu. Kayaknya sih gitu. Cuman kalau aku sendiri kan nggak tahu mas. Aku pakainya yang bisa dilepas. Jadinya ya. Oke. Jadi kalau yang bisa dilepas itu, misal melanggar pantangan itu hilang. Iya hilang. Aku pernah mas. Jadi kayak lewat jalan tertentu yang
daerah selatan tuh kan banyak yang Yang sakral-sakral gitu Oh, ya. Itu lewat situ karena nggak tahu, lagi tidur perjalanan jauh lewat situ, terus dikasih tahu kemarin lewat mana, terus aku disuruh balik lagi, diperbarui lagi, diulang. Proses pengulangan juga bayar lagi. Iya. Iya. Costnya sama. Iya. Kalau update atau upgrade itu ada nggak sih? Apa maksudnya diperbarui atau dibikin bagus lagi itu Ada lah Mas pasti. Oh. Kayak aku kan makainya pertama ya cuman di bibir, terus di jidat, terus nambah di payudara, di pantat, kayak gitu-gitu. Berapa sih Mbak rata-rata ini? Harganya? Kalau yang aku pakai kan yang emas itu 801 juta lah. Kalau dulu ya, kalau sekarang aku nggak tahu lagi. Mungkin lebih tinggi lagi. Oh ada yang lain? Enggak Yang cuma Mas? kalau yang emas segitu, kalau yang intan sama berlian itu lebih tinggi Mungkin lagi. Ini ya buat Sebenarnya kalau misalnya aku mau, aku bisa ya pasang, cuman aku udah nyaman di sini aja. No. Nah, itu kalau masang-masang gitu, masang susuk gitu syarat atau ada ritual Puasa biasanya. puasa? Kita ada puasa sendiri. Ya aku nggak bisa jelasin sih, cuman sebelum Dikit aja, tipis aja. ya sebelum kita mau pasang, misalnya sekarang datang nih, besok sebelum pasang, misalnya hari Selasa, sebelumnya 3 hari sebelumnya kamu puasa dulu. Habis Wah. puasa nanti kesini. Pas disamakan dengan weton itu, hari baiknya sudah ditentukan gitu. Puasa selama 3 hari. Kurang lebih lah. Kalau yang lain lagi aku kurang tahu. Pokoknya yang aku jalanin itu. Beda sama kayak puasa di bulan Ramadan gitu. Beda Mas. Oke. Oke sih menurutku Mbak ini sangat yakin untuk memakai susuk ini. Jadi kalau menurut Mbak, aku mau kesimpulan ini. Pemasangan susuk ini emang berpengaruh baik banget ya kehidupan si Mbak. Ya banget. Karena ya job dari yang 1-2 sekarang jadi lebih banyak. Ya itu tadi Mas, penghasilan lebih meningkat pesat. Tapi keluarga Mbak tahu? Nggak tahu ya, mungkin tahu cuman nggak ngasih tahu kalau tahu. Jadi aku juga nggak ngasih tahu Mas, malu juga sih, cuman ya gimana? Nggak ada yang ngasih tahu. Tahu kan maksudnya Mbak juga melakukan ritual itu di rumah ya? Iya, Keluarga tahu. iya. Ya ritual selalu dilakukan di rumah, atau kalau di luar ya paling mandi di pemandian gitu. Cuman ritual-ritual kayak puasa gitu kan di rumah. Oh ada mandi. Ada yang mandi kayak disendang-sendang gitu loh Mas. Tuh. Itu ditentuin juga sama. Enggak, yang penting disendang aja. Kalau aku gitu. Ya, kalau hubungannya sama ini susukan, sama hubungannya sama dengan kepercayaan agama yang Mbak yakin itu menurut Mbak gimana? Gini Mbak, misalnya nih ada teman Mbak yang pengen ikut masang susuk gitu, kira-kira Mbak mau merekomendasikan atau gimana? Kalau lihat dulu sih Mas, lihat orangnya. Kalau misalnya memang dia butuh sama dia memang mau sama resikonya dan mau ngejalanin ritualnya, pantangannya, repot ribetnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang yang cuman mau tahu atau iseng-iseng, aku mendingan enggak deh. Kan ya nanti kalau ada apa-apa aku lah kan. Tapi Mbak enggak ini ya, enggak gitu. Ayo Mbak. Enggak lah Mas, kan itu pribadi. Oke, kita pungkasi aja ya, pungkasi. Mbak ini kan udah lama ya pakai susuk ini. Apa sih Mbak yang kira-kira orang nggak tahu tentang susuk, dan mungkin apa ya, ribet atau gimana gitu nggak sih? Ya paling itu aja sih Mas, pantangan-pantangannya aja. Kan nggak semua orang tahu pantangan susuk, atau nggak semua orang tahu kalau orang sekarang masih pakai susuk gitu. Jadi kayak pantangannya nggak boleh makan sate dari tusuknya, terus pisang. Kayak kalau kita lagi bertamu deh,
dikasih makanan yang kebetulan itu adalah pantangan juga kan, masa kita mau jelasin saya pakai susu nggak bisa makan kan nggak mungkin. Jadi ribetnya di situ sih kayak gitu. Terus ini aku mau tanya ada cerita tentang yang apa temennya mbak itu yang ke dokter terus didiagnosa itu. Oh iya, kalau susuk itu kan benda asing yang dimasukin ke tubuh. Pernah temen aku dia kecelakaan, kebetulan yang dipasang terus bagian pundak sama tengkuk, kecelakaan patah, di X-ray di ronsen itu ada, pas dioperasi enggak ketemu. Oh, magic. Iya. Oke. Terima kasih mbak sudah mau bersedia saya tanya, saya interogasi. Oke, thank you. Ya. Jadi gitu teman-teman semuanya, sedikit penjelasan dari narasumber kita tentang susuk. Mungkin secara garis besar ya hampir-hampir sama dengan yang pernah kita bahas di zaman-zaman dulu lah ya Om. Sebelum-sebelumnya iya. Memang kalau seperti kita ketahui ya Mas Genta dan teman-teman semua Sobat Javanika, di ajaran agama apapun tidak disarankan penggunaan susuk. Apalagi tujuannya untuk negatif, untuk memikat, bahkan untuk membangkitkan aura dan macam-macam. Karena di balik itu sebenarnya banyak konsekuensi. Bahkan ada yang mengalami ya sebelum nanti setelah usianya lanjut usia, pas mau tutup usia itu sulit itu. Ya tapi kan mungkin ya benar dan salah ini adalah bukan hak kita untuk menjustifikasi, itu kembali lagi ke pilihan masing-masing pribadi. Tapi kita tidak menyatakan itu barangkali penggunaan susuk adalah untuk kepentingan pribadi ya. Monggo-monggo saja, tapi dosa ditanggung tanggung kalian sendiri kayak gitu. Jadi ya jelas dengan kesepakatan dan tahu tentang risikonya ya bagaimana ya. Tetapi sebaiknya itu kita tetap tidak mengarah ke seperti ini, karena menurut kita ya orang yang menggunakan praktik susuk untuk tujuan negatif itu sebenarnya orang yang tidak memiliki rasa kepercayaan dirian. Itu jadi kurang pede, karena bisa jadi susuk ini secara khasiat secara ilmu metafisikanya ya, secara medisnya memang pengaruhnya ternyata sebenarnya sedikit, tetapi ada sugesti yang kemudian setelah saya memakai saya terlihat semakin cantik, atau ini sudah dipasang di mulut terus saya pintar bicara, itu sebenarnya juga bisa menjadi sugesti Mas Genta itu. Dan tentunya susuk itu mungkin yang mungkin belum dijelaskan tentu punya masa expirednya ya. Nggak cuma kita pasang satu susuk dan kita terlihat menawan sampai besok kita di akhir hayat gitu, enggak. Pasti ada masa expirednya dan itu harus tambah lagi lah. Iya, jadi benar. Sebenarnya kalau pemakaiannya ini jelas ada masanya, bisa hanya hitungan hari, hitungan bulan, bahkan ada hitungan tahun, dan harus tetap update terus, karena ada sifatnya yang temporary, ada juga yang sifatnya itu permanen. Nah, yang serem ini yang permanen, bahkan kita di masa-masa tertentu kita harus melakukan segala macam ritual khusus, kemudian membayar mahar pasti ada, karena ada paket-paketannya ya. Kalau di santet ada, di susuk pun ada, dari yang cuman besi, emas, kemudian intan sampai berlian tuh ada. Terus satu lagi Mas Genta, semisal orang yang penghobi kuliner itu juga ada pantangannya, kan sayang, takut. Dan hal ini juga bisa menjadi indikasi, walaupun ini tidak 100%, ada beberapa makanan yang ini menjadi pantang untuk dimakan, dan orang kita sudah mindsetnya seperti itu, nih nggak boleh makan ini, terus apakah makai? Ini justru nanti bisa pukul rata. Orang yang tidak makan dan tidak memakai susuk terkadang kepakai iya gitu. Termasuk memang kalau saya lihat dulu, misal makan itu ada orang ya, itu kok kayak sesuatunya ini disisihkan, terus nggak makan, terus itu jadi gunjingan. Wah, kalau makan itu misalnya contoh nih, makan rebung atau makan labu, susuknya protol gitu juga. Terus yang dipakai daun kelor itu juga gitu. Dan mungkin jangan dibayangkan kalau memakai susuk itu terlihat sepenuhnya cantik, enggak, karena mungkin kalau dilihat dari kacamata lainnya itu mungkin sudah digerogoti usia juga, lebih cepat digerogotinya lebih cepat ya. Dan memang di sini kan kita sebenarnya tidak boleh memasukkan benda asing ke dalam tubuh, karena susuk ini sejatinya adalah benda asing yang misal terbuat dari logam ataupun bebatuan.
batu mulia ya terutama, dan ini juga bisa menghambat secara bioelektromagnetik dan bahkan juga regenerasi kulit yang memang tampak secara ini lebih muda, lebih awet gitu, lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Tetapi sejatinya kalau itu nanti ditarik suatu ketika, namanya orang kan nggak tahu ya, kemudian dinetralisir, ditarik, itu nanti akan kembali dan jauh lebih negatif ya. Kita tuwek lah. Iya benar, lebih ke apa, penuaan dini, ada yang seperti itu, bahkan ada yang sakit kulit dan macam-macam. Dan harus ada kesepakatan, nanti misal saya dilepas, itu yang lepas juga harus yang masang ya. Gitu. Kalau nggak yang masang ya nanti bisa susah mas waktu nanti mau tutup usia gitu. Intinya teman-teman, banyak cara untuk mendapatkan kepercayaan diri selain menggunakan susuk. Kita bisa fitness untuk mendapatkan badan yang bagus, kita bisa kerja untuk mendapatkan uang yang banyak, dan intinya masih banyak lah daripada pakai susuk yang itu masih sebenarnya kita sendiri nggak tahu ya. Sebenarnya kan kita datang ke paranormal memasang susuk kan sebenarnya kita nggak tahu efeknya apa, yang penting kan cuma kelihatan cantik, tapi kan dampak itu kan lebihnya orang masuk susuk kan dampak pikir carry, tapi jangan sampai kalian juga ikut-ikut jadi pikir carry nanti ya. Jadi intinya kalau dari kami pribadi sebaiknya tidak disarankan untuk masang susuk, tapi ketika itu menjadi apa ya, ya wis kepepet kalian ya siapa kita sekarang kalian, tapi setengahnya kita sudah memberitahu kayak gitu. Jadi teman-teman intinya kayak gitu, sedikit mistisfikasi di episode kedua kita ini. Mungkin mistisfikasi ini pasti akan masih berlanjut lagi di episode berikutnya, dan tentunya terima kasih sudah menyaksikan. Baik dan buruknya bisa kalian ambil, yang baik kalian ambil, yang buruk jangan kalian tiru. Dan ya sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mau ya terima kasih ya sudah mendukung kita sejauh ini, sudah subscribe sampai kita 1 million lebih. Ya lebih, dan insya Allah tetap ini kita baru untuk rencana untuk menuju ke timur tanah Jawa, digadang-gadang terus. Dan ini nanti jangan dikejar-kejar karena kita tujuannya ini akan menjadi sesuatu karya yang epik ya, untuk akhir tahun. Jadi kalau kita garapnya sembarangan nanti hasilnya nggak masalah. Terima kasih sudah memberikan komentar positif, kritikan positif juga untuk kami semua, saran masukannya. Terima kasih sudah like dan share, terutama bagi teman-teman semua yang sudah join di membership. Insya Allah kalau nanti pandemi COVID-19 ini sudah reda dan sudah sirna, kita bisa jalan-jalan, tidak hanya syuting GAD, tapi kita bisa jalan-jalan bareng ya. DJS, jalan-jalan sejarah lah intinya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung dan menjadi membership. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebuah apa ya mas ya, pengalaman, pembelajaran dan hiburan selama masa pandemi. Kita semuanya berdoa semoga segera diberi sesuatu yang baik, semoga ini semua segera lenyap dari bumi Nusantara. Kita semuanya berdoa, dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugio tansah pinaringan rahayu sagung duhati sehat bagi kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di video kita berikutnya.